Saya menganut suasana kebatinan yang loyal kritis. Tidak mungkin ada harmoni, kerukunan, toleransi kalau ada yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Konflik antar agama sejatinya tidak bermotifkan keagamaan. Bukan karena berbeda konsepsi ketuhanan, tapi lebih karena ada faktor-faktor non-agama. Ya, pemirsa, Senin lalu Presiden Joko Widodo mengangkat Profesor Din Samsudin untuk menjadi utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan kebudayaan. Di sisi lain, penunjukan ini bukan sesuatu yang mengejutkan karena Din Samsudin memang sudah biasa berkiprah bicara mengenai dialog dan upaya perdamaian agama-agama baik di tingkat Asia maupun di tingkat dunia. Mungkin yang lebih mengejutkan lagi karena biasanya selama ini Din Samsudin ini dianggap kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, kita akan menyimak dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya telah mengangkat Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sirajuddin Samsudin, Prof. Din Samsudin sebagai utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban. Kepada beliau, saya memberikan tugas untuk mengembangkan dialog dan kerjasama antar agama, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan mempromosikan kerukunan antar agama yang ada di Indonesia, mengembangkan dialog dan kerjasama antar agama dan antar peradaban, dengan mempromosikan kebudayaan dan peradaban Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pada hari ini menerima putusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan sebagai utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban atau Special Envoy for Interfaith and Intercivilizational Dialogue and Cooperation. Saya menerima dengan bismillah sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara, terutama dalam situasi dunia dewasa ini yang penuh ketidakpastian, ketegangan, bahkan konflik antar agama dan peradaban, dan pemerintah Indonesia banyak diminta, bahkan dituntut untuk ikut terlibat. Dan ini sesuai dengan pesan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, agar Indonesia terlibat di dalam memelihara ketertiban dunia dan mewujudkan perdamaian abadi. Maka saya menilai pekerjaan ini sebuah perjuangan yang sesuai dengan konstitusi tadi itu. Saya berniat menjalankan ini sekali lagi sebagai pengabdian pada bangsa dan negara, mendukung pemerintah kita, dan insya Allah nanti dengan dukungan masyarakat Indonesia, semua pihak, saya bersama-sama dapat mengemban tugas ini. Dan sebagaimana Bapak Presiden pesankan tadi, tentu kita harus mulai dari dalam negeri. Maka kerukunan antar umat beragama, antar kelompok di tanah air, ini menjadi modal yang perlu kita sebarkan di dunia sekarang ini. Khususnya Islam yang dirindukan dunia, Islam dari Indonesia yang bertumpu pada wasatiyah,
pada jalan tengah dan sekaligus juga Islam yang rahmatan lil alamin, ini sangat-sangat ditunggu. Terakhir, sebenarnya pada awalnya saya menyarankan pada Bapak Presiden lewat Bapak Mensesnek agar ditunjuk orang lain, namun Bapak Presiden mengharapkan saya, maka sekali lagi bismillah. Dan sebenarnya apa yang akan saya lakukan ini sudah saya lakukan selama ini, baik sebagai Presiden Asian Conference of Religions for Peace, Konferensi Asia Agama untuk Perdamaian, maupun sebagai Co-Presiden World Conference of Religions for Peace, Konferensi Dunia Agama untuk Perdamaian. Maka dengan penugasan ini mungkin akan semakin kuat, ada legalitas, formalitas untuk ikut berbuat atas nama negara. Demikian, dan saya mohon doa dan tentu juga dengan dukungan arahan Bapak Presiden, kami nanti bisa menjalankan tugas yang baik ini. Terima kasih. Ya, baik, dan sudah bersama saya Profesor Din Samsudin. Assalamualaikum, Prof. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik ya, Prof. Nah, Prof, terkait dengan menjadi utusan khusus ini, selamat dulu. Tapi katanya sempat ragu kalau saya sempat baca browsing-browsing di... Bukan ragu, tapi secara langsung saya sampaikan kesediaan yang bersifat tentatif. Pada dasarnya saya menganut suasana kebatinan yang loyal kritis. Loyal kepada pemerintah yang sah, kepada negara yang sah dan konstitusi, ya. Tapi sebagai akademisi, ya, tentu kita tidak bisa menghindarkan diri dari kritisisme. Dan sebagai Muslim dan bahkan memangku amanat di ormas Islam, ya, selama Muhammadiyah ada prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka watak seperti itulah yang saya tampilkan selama ini, ya. Kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut, gitu. Iya, tergantung situasi dan kondisi. Untuk tugas ini juga saya sampaikan pada Bapak Presiden, bahkan ketika akhirnya saya menerima, ya, terutama untuk pengabdian pada bangsa dan negara, dan juga Indonesia yang diperlukan oleh dunia, ya, untuk ikut menyelesaikan masalah-masalah dunia di Afghanistan, di Rohingya, termasuk di Eropa. Ini memerlukan kerja-kerja yang sungguh-sungguh. Dan bagi saya ini adalah amanat konstitusi yang mulia, ya, untuk ikut terlibat di dalam menjaga, ya, ketertiban dunia dan mewujudkan perdamaian abadi. Nah, syarat yang saya sampaikan mohon dapat dimaklumi, ya, kalau saya bersikap kritis, terutama menyangkut kebijakan pemerintah, ya, tentu juga terkait dengan aspirasi umat Islam, karena nggak mungkin dan tidak elok sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI, kemudian ada masalah umat Islam, kemudian saya berdiam diri. Sementara MUI dan Ormas Islam memberikan mandat untuk memperjuangkannya. Alhamdulillah Bapak Presiden itu memaklumi itu, dan tentu tinggal diatur sajalah nanti gimana ritmenya, bagaimana pendekatannya. Tapi sekali lagi saya menerima ini dengan bismillah, dengan niat pengabdian kepada bangsa dan negara. Saya kira sudah disampaikan oleh Prof. Din bahwa memang beliau ini sudah menjalankan, jadi tidak mencari-cari lagi, sudah ada fondasi yang kuat beliau sebagai ketua konferensi Asia dan dunia untuk perdamaian dan agama, dan ya sudah jelas kan, sudah jelas ya, konkret. Meskipun pada awal-awal beliau ragu-ragu, dan ya ini saya sampaikan ini untuk kepentingan negara dan bangsa. Akhirnya beliau setelah 2 minggu beliau bisa. Ya, terutama di dalam negeri membangun sebuah kerukunan antar agama, dan di luar negeri saya kira banyak tugas-tugas kita yang diharapkan oleh negara lain, masalah yang berkaitan dengan Afghanistan, masalah yang berkaitan dengan Palestina, yang berkaitan mungkin nanti bisa masuk ke Rakhine State Rohingya misalnya. Ini kan bukan untuk Indonesia, tapi juga negara lain menghendaki kita
untuk berperan aktif di situ karena melihat kita ini rukun gitu, jangan dibalik-balik malah. Ya.